Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, di antara doa yang mustajab, doa yang sangat cepat dikabulkan oleh Allah, salah satunya adalah doanya orang tua kepada anaknya. Betul apa betul? Iya apa iya? Iya. Orang tua itu ketika dia berdoa, berbisik di bumi yang mengaminkan malaikat, yang mengijabah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, di antara dosa yang balasannya langsung disegerakan di dunia adalah salah satunya dosanya seorang anak karena menyakiti hati orang tuanya. Oleh karena itu, siapapun yang hari ini ditakdirkan jadi orang tua, doakan yang baik-baik untuk anakmu, karena sungguh doa orang tua itu menembus ke langit, mengundang semua kebaikan yang akan dihadirkan oleh orang tua yang mendoakan anaknya. Betul? Ibu misalnya, Masya Allah, Allah meletakkan surga di telapak kaki ibu. Ada 5 air yang ibu keluarkan yang tak akan bisa digantikan oleh anaknya. 1, air ketuban saat ibu mengandung anaknya. 2, air darah saat ibu melahirkan anaknya. 3, air susu saat ibu menyusui anaknya. 4, air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. 5, air mata saat ibu menangis mendoakan anaknya. Mohon maaf, boleh jadi bunda sayang, pemirsa BTV, Ahilman, Bang Bedu, hari ini kita menjadi apa dan seperti siapa, hakul yakin bukan semata-mata usaha kita. Betul? Lebih dari itu karena doa ibu kita. Setuju? Ayah juga sama, sosok laki-laki yang paling sayang kepada kita. Ketika dia mencintai anaknya, mungkin tak diungkapkan, mungkin tak diucapkan, tapi sungguh di hatinya ada rasa sayang yang begitu besar untuk anaknya. Maka doa ayah pun mustajab untuk anaknya. Oleh karena itu, mau hidup kita mulia? Jawabannya mau, pasti. Gimana caranya? Muliakan orang tuamu. Betul? Mau hidup kita disayang oleh Allah? Mau, gimana caranya? Sayangi orang tuamu. Mau hidup kita bahagia? Mau, gimana caranya? Bahagiakan orang tuamu. Mau hidup kita mendapatkan ridho Allah? Mau, gimana caranya? Jemput ridho kita dari siapa? Orang tua. Nabi SAW menyampaikan, ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, murka bencinya Allah tergantung murka benci orang tua. Ada seorang pemuda. Pemuda ini dikisahkan orangnya masih hidup, tapi sendal jepitnya sudah sampai di surga. Orangnya masih hidup, tapi sendal jepitnya sudah sampai di surga. Bahkan disebutkan orang ini masyhurun fis sama wala masyhurun fil ar. Orangnya terkenal di langit walaupun tidak terkenal di bumi. Siapa nama orang ini? Uwais Al-Qarni. Namanya Uwais berasal dari kampung Qarn di daerah Yaman, maka namanya Uwais Al-Qarni. Ustaz, apa keutamaan Uwais? Apa keistimewaan Uwais? Masya Allah, ternyata Uwais selama hidupnya sibuk mengurus ibunya yang sedang sakit. Satu kali dikisahkan ibunya pengen berangkat haji ke Mekah. Uwais bingung gimana caranya agar ibunya bisa berangkat haji ke Mekah. Maka kemudian Uwais menyiapkan kursi kecil disimpan di atas punggungnya. Ternyata Uwais menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Digendong
sampai di Mekah. Uwais selesaikan haji, mengantarkan ibunya. Allahu Akbar. Singkat kemudian ibunya selesai haji, tapi kemudian Allah mengambil usia ibundanya. Ketika ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, siapa gerangan orang ini? Namaku Uwais. Dulu Nabi pernah cerita, ada seorang pemuda, namanya terkenal di langit, walaupun namanya tidak terkenal di bumi. Ternyata orang itu namanya Uwais Al-Qarni. Cirinya, kalau engkau ketemu, lihat punggungnya, akan banyak darah yang keluar. Kata Uwais, buka bajumu. Dibuka bajunya, balik punggungnya, ternyata banyak keluar darah. Kenapa? Karena gesekan kursi akibat menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Kalau engkau bertemu dengan orang ini, kata Nabi, minta doa kepada orang ini, karena doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Uwais seorang anak yang berbakti kepada ibunya, dan ibunya lah yang mendoakan Uwais menjadi sosok yang luar biasa dalam hidup. Betul? Banyak. Satu orang tua bisa ngurus banyak anak, tapi banyak anak belum tentu bisa ngurus satu orang tua. Iya apa ya? Mudah-mudahan tausiah ini menyentuh hati kita dan membuat kita berbakti kepada orang tua kita, karena doa orang tua kita itu mustajab. Tepuk tangan buat orang tua kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Ibu Yuli. Waktu belum menikah, waktu belum menikah, kita mengharapkan jodoh sesuai idaman kita, kriteria kita kayak gini gitu. Enggak, kita ibu aja kali, saya mau. Iya. Kita mengharapkan ingin dapat suami yang seperti ini kayak gitu. Nah, kemudian orang tua kita menjodohkan kita dengan pilihannya. Kemudian dengan laki-laki yang lebih tua gitu. Awalnya coba-coba. Awalnya menolak. Kemudian ya udah dijalanin aja gitu. Karena itu perintah dari orang tua. Pilihan orang tua gitu. Pilihan orang tua. Baik. Kemudian di dalam menjalani rumah tangga itu banyak sekali masalah. Oh, pasti itu Bu, pasti. Contohnya? Contohnya masalah tidak sejalan, tidak sepemikiran, kayak gitu. Beda pendapat ya Bu ya. Nah, yang saya mau tanyakan adalah kita itu menyalahkan orang tua. Ketika ada masalah, kita menyalahkan orang tua. Karena dulu orang tua yang memilihkan pasangannya. Sekarang kenapa sih orang tua saya milih dia tuh, akhirnya ada masalah ya, kan? Kayak gitu. Coba jangan nikah sama dia gitu, pilihan saya. Iya, pasti nikah sama yang lain kan? Iya kan? Iya. Kalau sama dia pasti sama yang lain. Pasti kan. Nah, sedangkan tadi kan doa orang tua itu membawa kesuksesan, termasuk suksesnya kita adalah suksesnya apa? Doanya orang tua. Tapi Mbak Yeni yakin nggak kalau pilihan Mbak Yeni juga nggak akan ada masalah? Enggak juga. Tapi minimal kita tidak menyalahkan orang tua kita. Jadi yang saya tanyakan adalah apakah bersalah jika kita menyalahkan orang tua? Jadi ini sih gara-garanya dijodohin, akhirnya kita ngadu ke orang tua kita. Kayak gitu yang ditanyakan seperti itu. Mohon jawabannya Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Betul? Kalau sekolah itu tempat apa? Belajar. Belajar di sekolah mau naik kelas harus ikut apa dulu? Ujian. Setuju? Berarti yang namanya rumah tangga ujian pasti ada atau tidak? Saya mau bilang bini ke Bunda, Bunda dijodohin atau enggak, milih sendiri atau ditunjuk sama orang lain, yang namanya rumah tangga mah pasti ada ujian masing-masing. Iya apa iya? Betul apa betul?
Pak, gimana biar rumah tangga aku nggak ada masalah? Gampang, nggak usah berumah tangga. Iya tuh bunda sayang, dua kepala isinya beda, betul? Dua orang karakternya beda, betul? Dua orang latar belakangnya beda, betul? Disatukan di rumah yang sama, kira-kira berpotensi ada masalah atau tidak? Maka mohon maaf, rumah tangga sakinah bukan yang tidak ada masalah, tapi rumah tangga sakinah yang tetap tenang ketika dilanda dengan masalah. Setuju? Buaya itu adanya di air yang beriak atau air yang tenang? Mohon maaf, ternyata buaya itu hidupnya di air yang tenang. Jadi kalau hidup kita tenang-tenang saja, ada apa? Buaya. Jadi kalau rumah tangga kita tuh tenang-tenang, nggak ada konflik, nggak ada beda pendapat, lurus, berarti ada apa itu? Berarti masalah di rumah tangga tuh harus ada sebagai cara kita belajar dari masalah itu, betul? Dan baru tahu bunda, buaya itu punya sifat setia selama ada di air. Tapi buaya mulai macam-macam ketika naik ke darat. Makanya kalau ada buaya yang macam-macam namanya apa? Jadi maksud saya, bunda jangan nyalahin orang tua. Iya. Jangan nyalahin gara-gara mama sih jodohin aku sama orang. Dijodohin enggak juga, yang namanya masalah mah pasti ada. Betul? Sekarang mah introspeksi diri aja. Kenapa bisa demikian? Betul? Jangan terlalu gelisah dengan masa lalu. Jangan khawatir dengan masa depan. Jalani dan nikmati hari ini. Tepuk tangan buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jubaidah. Saya Jubaidah, mempunyai kan? seorang adik. Sudah Sudah beberapa tahun dia menganggur. Dia meminta doa kepada ibu saya Ya. karena dia mempunyai proyek freelance. Dia meminta doa kepada ibu saya agar proyeknya itu berhasil dan uangnya turun pada hari itu. Ya. Oke. Kemudian ibu saya berdoa, sholat tahajud agar dikabulkan. Tiba-tiba doa ibunya itu terkabul. Dan kemudian adik saya pulang membawa banyak makanan. Wah ya. Kemudian adik saya bilang kalau dia itu proyeknya berhasil. Oke. Tapi tiba-tiba dia berkata jujur kepada ibu saya, padahal proyeknya itu gagal. Nah, kenapa pulang bawa makanan? Nah, karena dia bermain judi online. Apa? Main judi online. Apa? Main judi online. Main judi online. Jadi pulang bawa makanan bukan Hasil. karena proyeknya berhasil. Bukan. Karena Main judi online. Dia menang. Nah, Dia menang. dia menang. Ya, berkat doa ibu saya. Wah, enggak juga. Berkat doa ibu saya. Ya. Pertanyaan saya, apa hukumnya? Hukumnya. Karena ibu saya niatnya berdoa dengan baik. Ya, oke. Sedangkan adik saya melakukan yang haram. Ya. ya. Itu saja pertanyaan saya, Pak. Bunda, judi online haram. Apa hukumnya? Tidak mungkin kita mendoakan untuk yang haram. Betul? Berdoa untuk yang haram berarti sama dengan kita menjerumuskan diri pada yang haram. Berarti boleh jadi si adik ibu itu dapat itu bukan karena doa dari ibunya, karena ibunya berdoa buat proyeknya. Betul? Gagal enggaknya bukan urusan kita, karena doa itu ditujukan untuk yang baik-baik. Berarti kalau ibu menang tadi adanya judi online, jangan bilang ini doa ibu saya. Besok saya kalau mau judi lagi minta doa ibu saya. Jangan, karena doa itu nggak mungkin untuk yang tidak baik. Betul? Bertobat kepada Allah, minta ampun, tinggalkan judi, karena judi itu sesuatu yang akan menjerumuskan kita pada yang tidak baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AA. Ya. Ini dari
Hanum dari Hanumindi. Ya. Saya mau curhat. Saya punya pacar yang baik dan serius sama saya. Tapi sayangnya mama saya nggak setuju kalau saya nikah sama pacar saya, karena mama saya ini masih menganut tradisi yang percaya sama weton. Dan menurut mama, weton saya dan pacar ini nggak cocok. Ya mungkin karena dia wetonnya Sabtu Legi, pacarnya Jumat Kliwon, nggak cocok kali ya. Nah, kata saya nggak percaya tuh sama hal kayak gitu. Tapi gimana caranya ngejelasin ke mama ya supaya dia jangan menilai orang dari wetonnya saja. Silakan. Artinya butuh restu dari orang tua juga nih pernikahannya. Iya. Bunda. Setelah mustajabnya doa orang tua, yang paling penting juga dari orang tua adalah restunya. Betul apa betul? Restu itu kan ridhonya. Betul? Restu itu artinya orang tua mendukung dan memberikan bimbingan kepada kita untuk melangkah dalam kebaikan. Wabil khusus dalam urusan pernikahan. Izin, apalagi bunda seorang perempuan dulu waktu menikah pasti butuh wali, betul? Butuh ridho, butuh restu. Jangan sampai kawin lari. Kan bisa duduk, bu, lari dulu abang lari terus. Ya, jangan, kan ada istilah kawin lari kan. Artinya nggak apa-apa, nggak dapat restu, yang penting yang penting mohon maaf, cinta itu bagaimana mungkin kita mau mengarungi rumah tangga yang panjang tanpa restu orang tua kita, betul? Cinta karena paras ada masanya. Sekarang glowing, besok glosor. Betul? Cinta karena harta ada habisnya. Cinta karena pangkat jabatan ada pensiunnya. Cinta karena seseorang yang datang begitu saja dalam hidup kita, jangan sampai mengalahkan cinta kita sama orang tua kita. Betul? Saya percaya kok, yang namanya orang tua itu pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Betul? Ketika orang tua bilang, nah janganlah sama orang itu, pasti ada pertimbangan. Diakui apa enggak, usia orang tua kita kok lebih tua, lebih duluan dibanding kita. Kenapa lebih tua? Atuh deh itu mah udah pasti. Namanya orang tua lebih tua. Yang namanya orang tua usianya pasti lebih duluan dibanding kita, betul? Pengalamannya lebih banyak dibanding kita, betul? Minum asam garamnya, oh ya asin ya. Makan asam garamnya lebih banyak, betul? Percayalah, ketika orang tua bilang A, bilang B, bilang C, bilang D, dia ada pertimbangan yang ingin dihadirkan, betul? Barangkali kita jadi anak harus ngerti coba apa yang diingin oleh orang tua itu. Nanti seterusnya orang tua pun juga jangan egois, karena barangkali anak juga punya pertimbangan. Belajarlah dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Satu kali dikisahkan Nabi Ibrahim bermimpi dalam tidurnya, anni azbahuka, aku bermimpi aku harus menyembelih dirimu. Waktu itu Ibrahim nanya sama Ismail, fangzur mada taro, apa pendapatmu? Nanya nggak? Ngobrol nggak? Komunikasi nggak? Apa kata Ismail? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan saja apa yang Allah perintahkan kepadamu, niscaya engkau mendapatkan aku menjadi orang yang sabar. Komunikasi, betul? Restu orang tua itu jangan sampai diabaikan. Restu orang tua jangan sampai dilalaikan, karena bagaimanapun doanya, restunya menentukan kebaikan kita.
Betul? Jangan sampai gara-gara jin membuat kita lupa sama orang tua. Jangan sampai mengatasnamakan gara-gara tapi kita melupakan kebaikan kita sama orang tua. Betul? Mudah-mudahan kita semua mendapatkan restu dari orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Miati dan cerita dulu ya, A. Boleh. Kita dulu juga pernah jadi anak. Anak muda. Iya. Jadi gini, A. Saya dulu tuh keinginan saya untuk pokoknya punya keinginan gitu ya. Saya minta doa sama ibu, sama bapak gitu kan, menyuruh ibu bapak saya tuh mendoakan saya. Terus bahkan saya memaksa ibu bapak saya itu untuk mendoakan saya di setiap sholatnya, seperti sholat tahajud, duhanya gitu kan. Dan juga saya tuh karena keinginan saya itu tercapai, saya bahkan memberi anak yatim gitu ke panti asuhan atau ya gitu sejenisnya. Itu yang saya tanyakan gini, apa boleh kita memaksa atau menyuruh orang tua untuk mendoakan kita gitu? Iya. Itu saja pertanyaan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, Bunda. Mungkin kalimatnya bukan nyuruh, tapi minta. Apa? Minta orang tua doakan kita. Boleh tidak? Boleh. Harus. Kalau ditanya ya, apa yang sangat kehilangan dari orang tua setelah wafat? Salah satunya adalah doa orang tua. Ahilman tuh sangat merasakan bahwa doa orang tua, wabil khusus ibu saya yang mengantarkan saya pada titik hari ini. Apa pesan yang mau saya sampaikan? Bunda boleh minta doa sama orang tua selagi ada, karena kalau sudah tidak ada sesuatu yang sangat hilang dalam hidup saya. Makanya sekarang kalau saya tanya, Ustadz apa yang paling kehilangan dari orang tua? Bukan sosoknya, tapi apa? Doanya. Kalau sosoknya, Ustadz ketemu jamaah banyak ibu-ibu kan. Makanya kenapa saya sayang banget sama ibu-ibu, karena saya anggap seperti ibu saya gitu. Kalau ibu saya masih ada, mungkin dia paling depan duduk di depan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neno. Dulu saya waktu masih kecil sudah masuk pesantren karena ibu saya itu terlalu keras mendidik saya untuk mengajarkan agama. Ya. Alhamdulillah selama di pesantren saya berprestasi. Itu juga mungkin berkat doa dari ibu saya. Namun saya teh betenya karena saya kurang kasih sayang dari orang tua, karena dari kecil udah pesantren gitu. Udah berpisah dari orang tua ya. Iya. Dan saya sekarang beranjak dewasa merindukan kasih sayang orang tua saya gitu. Pertanyaan saya, gimana saya harus menjalani hidup dan berdamai dengan keadaan yang seperti ini? Bunda, jangan merasa ketika orang tua memasukkan anaknya ke pesantren, jangan mengira bahwa orang tua nggak sayang. Justru karena sayang dimasukkan ke pesantren.
Kenapa? Ya barangkali mohon maaf di rumah pendidikan agamanya barangkali khawatirnya kurang, betul? Sehingga dimasukkan ke pesantren yang dari pagi sampai malam terjaga dengan apa pola pendidikan di sana, betul? Makanya izin, mungkin ada di antara bunda yang hari ini anaknya lagi di pesantren. Ada? Bunda jangan merasa bahwa Ustadz, anak saya jauh dari saya. Nggak apa-apa, sementara daripada berpisah selamanya di akhirat. Betul? Doakan. Itu tanda sayangnya kita sama anak kita. Kita dikasih harta, mohon maaf, satu saat nanti kita yang bakal capek ngejagain harta. Tapi kalau kita dikasih ilmu, nanti ilmu yang bakal jagain kita. Betul? Maka tadi bunda pertama maafkan dulu. Jadi pahami dulu, maafkan dulu bahwa orang tua masukkan kita ke pesantren bukan karena tidak sayang, justru karena sayang. Dua, setelah kita memahami itu, baru yang kedua, Ustadz, gimana biar cara berdamainya? Caranya adalah bunda sekarang mendapatkan manfaat nggak dari pesantren itu? Dapat. Dapat ilmu tidak? Dapat. Tinggal sekarang bagaimana membalas kebaikan kepada orang tua. Nah biasanya suka begini kita mah, dulu kita sama orang tua digituin, sekarang kita sama anak kita begini gitu kan. Nah justru kita jadikan pola pendidikan kita sama anak lebih baik daripada sebelumnya. Setuju? Bunda izin, ada kalimat gini, dulu saya susah, sekarang anak saya jangan susah. Padahal menurut AA boleh jadi yang membentuk bunda sekarang karena dulu apa? Susah. Betul gak? Yang membentuk kita sekarang jadi orang karena dulu kita keras. Betul? Kita mandiri. Tapi kadang sekarang kita sama anak gak mau, susah. Padahal pendidikan itu dihadirkan dengan kebaikan yang kita hadirkan. Jelas atau tidak? Maka bunda maafin orang tua. Ingat, bukan tidak sayang dimasukkan ke pesantren, justru karena sayang. Betul? Mudah-mudahan kita bisa memaafkan semua kesalahan yang pernah dihadirkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani. Saya dulu menikah ketika orang tua saya sudah wafat. Pada saat menikah, orang tua sudah wafat, ibu. Dan yang menjadi wali saya waktu itu kakak saya. Oke. Pertanyaan saya, apakah ayah saya yang sudah meninggal masih bisa mendoakan saya dan merestui saya? Dan apakah benar orang yang sudah wafat masih bisa memberikan doa untuk kita yang masih hidup? Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, yang namanya orang tua pasti menginginkan anaknya itu jadi orang baik, betul? Ingin anaknya terus menjalankan kebaikan. Menikah baik tidak? Berkah tidak? Kira-kira orang tua di alam kubur ketika tahu anaknya menikah bahagia tidak? Insya Allah bahagia selama anaknya menikah dengan proses yang baik, cara yang baik, bertemu dengan orang yang baik, dan menjalankan rumah tangga dalam keadaan yang baik. Jelas apa jelas? Yang kedua, yang bisa ngirim doa itu kita yang masih hidup di dunia. Orang yang sudah di alam kubur itu sedang menanti dan menikmati semua amal yang dia lakukan. Maka bedanya dunia dengan alam barzah itu artinya penantian. Apa yang mereka nantikan? Dua. Satu, mereka menanti semua kebaikan selama hidup di dunia. Dan yang kedua, mereka menanti alam setelah barzah, yakni alam akhirat.
Berarti bunda jangan bertanya apakah orang tua saya doakan saya, jangan bertanya itu. Justru apakah bunda yang masih hidup doakan orang tua yang telah wafat atau tidak? Betul apa betul? Berarti bisa bunda berziarah ke makam, doakan orang tua. Insya Allah sungguh di antara yang bisa meringankan siksa kubur seseorang adalah doa dari anaknya yang masih hidup. Doa anak yang soleh yang masih hidup. Mudah-mudahan orang tua kita yang telah wafat Allah lapangkan alam kuburnya, Allah terima iman Islamnya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah jadikan kuburan orang tua kita yang telah wafat raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita, kita berdoa kepada Allah. Seandainya bisa menangis, menangis. Semoga air mata yang menetes semakin menguatkan doa kita dikabulkan oleh Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur, duhai Allah yang maha pengampun, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, maafkan kesalahan kami, apalagi kesalahan kami kepada orang tua kami. Ya Allah, maafkan kami jika pernah menyakiti hati orang tua kami. Ya Allah, maafkan kami jika pernah menyinggung perasaan orang tua kami. Ya Allah, maafkan kami jika pernah menggores luka di hati orang tua kami. Bunda, jamaah sekalian, kita doakan orang tua kita masing-masing. Yang pertama, ibu kita. Hadirkan wajah ibu, dekatkan wajahnya, lihat wajah ibu, sebut namanya. Ya Allah, untuk ibu kami yang bernama, ya Allah, halalkan semua air yang pernah keluar dari tubuh ibu kami. Air ketubannya saat mengandung kami, air darahnya saat melahirkan kami, air susunya saat menyusui kami, keringatnya saat merawat membesarkan kami, air matanya saat menangis mendoakan kami. Ya Allah, sayangi ibu kami sebagaimana ibu kami sayang kepada kami. Ya Allah, ayah, bapak, hadirkan wajah ayah kita, dekatkan wajahnya, lihat, sebut namanya. Ya Allah,
untuk ayah kami yang bernama. Ya Allah, halalkan nafkah yang pernah ayah kami berikan kepada kami. Ya Rabb, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bahagiakan hari tuanya. Jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya. Titip salam rindu kami untuk orang tua di alam kubur. Terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Jadikan kuburan ayah ibu kami yang telah wafat raudhah min riyadil jannah. Allahumma ghfir lana wali walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, masukkan kami bersama dengan orang tua kami ke dalam surga-Mu, ya Allah. Maafkan kami belum bisa membalas kebaikan orang tua kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.